jawabannya tolong belum aktif videonya. Nah, makanya apa saya ingin lihat teman-teman delimiter bloknya seperti yang saya request kemarin ditunjukkan saya tunjukkan ya. Tadi sudah saya lihat Alizam suara saya masih putus-putus. Ini putus-putus lagi, Pak. Masih putus-putus, Pak. Ini putus-putus lagi, Pak. Masih putus-putus, Pak. Halo, Ya, Pak. sudah kedengaran suara saya? Dengar Pak, tapi suaranya keluar. Halo. Iya, Pak. Ya, bisa ya, bisa saya lanjutkan ya. Bisa, Pak. Kelihatan ya bahan presentasinya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan. Jadi di hari ini kita akan melakukan analisis grafis ya, lingkaran Moore ya, dengan menggunakan lingkaran Moore, di mana nanti kita akan mencoba menentukan beberapa tegangan normal dan tegangan geser sepanjang bidang patahan gitu ya. Seperti kemarin, kalau kemarin kan kita menghitungnya itu secara analitik ya, ada rumusnya, pembuktian rumusnya dari mana, terus kita bisa membuktikan angkanya seperti apa gitu ya, untuk tegangan normal dan tegangan geser. Nah, kali ini kita menggunakan cara teknik grafis gitu ya, di mana dengan teknik ini secara langsung kita akan cepat memperoleh besarnya tegangan normal dan tegangan geser apabila diketahui parameter sigma X, sigma Y, dan tau XY. Ya. Nah, kemarin itu sigma X-nya berapa ya? 22, Pak. 22 MPa, sigma X-nya yang horizontal, terus yang vertikal, sigma Y-nya 6, Pak. berapa? 6, terus tau XY-nya
Tau 6 XY atau juga, tau Pak. YX-nya sama kan? Ya, 6 Pak. juga, 6. oke. 22, sigma X 22, sigma Y-nya 6 megapascal, tau YX-nya 6 megapascal. Nah, di sini sebenarnya ada prosedurnya. Ada prosedur untuk menggambar Morse circle, cuman kalau tanpa praktek pasti akan sangat kebingungan kawan-kawan. Nanti untuk slide ini saya akan kasihkan ke kalian, silahkan dibaca. Nah, di pertemuan kali ini mungkin saya akan memandu kalian gitu, bagaimana sih cara membuat Morse circle itu. Oke, ya. Oke, kasusnya seperti ini ya, kemarin ya, di mana sigma X-nya itu 22 megapascal, sigma Y-nya 6 megapascal, dan tau XY-nya 6 megapascal ya. Jadi di mana tau XY dengan tau YX ini sama nilainya. Ya, diasumsikan sama. Nah, teman-teman siapkan milimeter bloknya. Disiapkan milimeter bloknya. Ya, sudah disiapkan milimeter bloknya. Coba teman-teman menggambar dulu apa namanya, garis ya, garis searah sumbu X dan garis searah sumbu Y begini ya. Oke. Garis searah sumbu X dan garis searah sumbu Y. Jadi sumbu X ini menyatakan tegangan normal garis ini. 2, 4, 6, 8, 10 sampai 26. Ya, skala terus yang sumbu Y-nya 2, 4, 6, 8. Jadi skala di sumbu horizontal X dengan skala di sumbu vertikal ini harus sama skalanya. Silahkan dicoba dulu. Dibuat dulu ya. Oke, yang titik B sama A ini tidak usah dulu. Buat saja dulu sumbu X-nya tegangan normal ya. Terus sumbu Y ini tegangan gesernya. Yang titik A sama B ini tidak usah diperhatikan dulu. Kalau sudah di chat aja ke saya. Kalau sudah nanti saya lanjutkan lagi penjelasannya. Sudah dibuat sumbunya, sumbu X sama sumbu Y-nya harus sama ya skalanya ya, nggak boleh berbeda. Sudah? Bisa Sudah, saya Pak. lanjutkan lagi? Udah ya? Nah, selanjutnya begini. Udah, Pak. Di lingkaran Moore,
Di lingkaran Moore ini aturannya kalau misalnya arah panahnya itu ke dalam seperti ini ya. Ini saya ingatkan lagi kembali ya. Kalau arah panahnya ini dia bernilai plus. Ya, dia bernilai plus. Ya, ini bernilai plus. Kedengaran ya suaranya saya ya? Kedengaran, Pak. Oke. Terus kalau misalnya tanda panahnya misalnya ini kotak gitu ya. Ini ada kotak seperti ini. Kalau dia ini tandanya dia minus. Ya, tandanya dia minus. Oke. Nah, ini aturannya seperti itu. Jadi kalau tekan dia plus, kalau dia tarik dia minus. Ya, diingat ya itu ya aturannya. Terus yang berikutnya, kalau di sini teman-teman bisa lihat ada tau XY dan tau YX nih. Harusnya dia sama nih nilainya. Tau XY itu sama dengan tau YX. Kalau misalnya tau XY ini, ya tau XY ini, dia berputar searah jarum jam. Jadi tau XY kalau dia berputar searah jarum jam itu dia bernilai minus. Oke, dia bernilai minus. Kalau tau XY-nya dia berlawanan dengan jarum jam. Ya, berlawanan dengan jarum jam itu nilainya plus. Ya, kesepakatannya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, di gambar ini, tau XY ini berarti dia di dalam penggambaran lingkaran Moore dia menjadi minus. Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi titik pusat porosnya di tengah gambar ini, tau XY ini kan yang menyebabkan si bidang ini berotasi gitu. Ya, karena dia searah dengan jarum jam, dia bernilai minus. Sedangkan tau YX ini terhadap bidang ini ya, ini dia berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam berarti dia bernilai plus. Oke? Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nah, di sini di materi ini kita sepakat bahwa AX ini kita sepakat kita nyatakan dia bidang A. Bidang A. Jadi sepanjang ini kita nyatakan dia bidang A. Oke. Terus bidang AY ya, bidang AY di sini ini kita sepakat kita nyatakan dia adalah bidang B. Oke ya, dicatat ya. Jadi AX itu bidang A, AY itu adalah bidang B-nya. Oke. Sudah? Ya, Pak. Udah ya. Nah, AX bidang A, AY adalah bidang B. Terus AN ini adalah bidang C-nya. Ini adalah bidang C. Ya, jadi bidang yang warna biru ini, bidang patahnya ini kita sebut adalah bidang C. AN itu sama dengan C, gitu maksudnya. Oke? Bagaimana? Bisa saya lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, tinggal kita plot nih. Tadi dengan aturan-aturan yang saya sudah sampaikan,
Kita plot terlebih dahulu bidang A-nya dulu. Ya. Bidang A kita plot dulu di dalam lingkaran Moore. Tadi kalau dia tekan berarti dia nilainya positif nih. Ya, berarti nilainya positif. Jadi sigma X-nya ini positif. Terus di sini ada tegangan geser yang bekerja atau XY pada bidang A ini. Ya, pada bidang A. Dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Salah, Pak. Searah jarum jam. Tadi kalau kesepakatannya kalau searah jarum jam berarti dia jadi angkanya Minus. jadi Minus. nah, coba di milimeter block kalian plot. Seperti ini. Ini ada bidang A di sini. Kalian plot. Jadi ini 22 sigma X-nya. Terus tau XY-nya itu minus 6 kan di bawah sini. Ya, di bawah. Baru kalian plot seperti ini. Sudah? Diplot dulu. Ini wilayahnya plus, ini minus, ini wilayahnya plus. Sudah bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ini kita lihat di bidang yang B. Ya, kita lihat di bidang yang B ya. Di mana bidang B tadi itu adalah I. Hah? Oke. Nah, ini sigma Y-nya dia kan tekan ya. Tekan berarti angkanya plus ya. Plus. Ya, angkanya plus. Terus tau X, YX-nya ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Yang ini. Berlawanan. 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 Kalau dia berlawanan berarti Adanya positif, Pak. notasinya positif ya. Berarti notasinya positif. Nah, silakan teman-teman plot lagi nih. Sigma Y dan tau YX-nya atau TXY-nya itu dia angkanya positif gitu. Nah, ini plot lagi. Tadi kan sigma X-nya sigma Y-nya 6 ya, kita tandai di sini. Terus di sini tau YX-nya ya. Tau YX-nya 6 ya. Anda plot di sini. Plot, ini Anda plot ke sini ya. Sehingga ketemu titik B di sini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, selanjutnya teman-teman pakai penggarisnya. Pakai penggarisnya, hubungkan antara titik A dengan titik B. Jadinya seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya kalian gambar lingkaran. Ya, gambar lingkaran. Nah, gunakan jangkanya. Titik porosnya itu posisinya di titik 14 ini. Titik porosnya. Karena dia perpotongan antara sumbu X dengan garis diagonal yang kalian sudah buat. Ya. Gunakan jangkanya, ya. Terus titik poros di angka 14 ya. Ingat ini posisinya di
di perpotongan ya, perpotongan garis horizontal dengan garis diagonal yang sudah kalian buat tadi. Perpotongannya di sini, gunakan jangka. Selanjutnya Anda buat lingkaran seperti ini. Buat lingkaran seperti ini. Dia menyentuh titik A dan titik B. Titik porosnya berada di bagian tengah ini. Ya. Sudah? Pak. Nah, di sini kalian bisa memperoleh sigma 1 dan sigma 3. Tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minor. Jadi yang ini, garis yang memotong sumbu X, itu adalah sigma 1-nya. Paling kita ada ngitung ya. Ada ya, kita ngitung kemarin sigma 1-nya, kalau tidak salah dia 24. Nah, ini adalah sigma 1. Jadi perpotongan antara lingkaran yang paling sebelah kanan, posisi sisi sebelah kanan dari lingkaran ini yang sumbu X. Selanjutnya di sini sebelah kiri, ini adalah sigma 3-nya. Jadi sisi kiri dari lingkaran ini yang memotong sumbu X itu adalah sigma 3-nya. Sigma 3 tegangan prinsipal minor ya, sigma 3 nih. Sigma 1 tegangan prinsipal mayornya. Sudah? Oke, sigma 1 dapat, sigma 3 sudah dapat. Nah, selanjutnya ke soal. Ini tadi kan di AX ini adalah bidang A. Terus A ini adalah bidang B, gitu ya. Terus yang AN ini adalah bidang C. Ya. AN itu adalah bidang C. Nah, selanjutnya kita akan memplot bidang C-nya ini. Kita akan plot bidang C-nya ini ya ke dalam sebuah titik di lingkaran mol. Dari bidang A ke bidang C itu kan ada sudutnya nih. Ada sudut theta 30 derajat. Ya. 30 derajat di sini. Oke, 30 derajat. Ini perputarannya dari bidang A ke bidang C terhadap sudut theta ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Dari bidang A ke bidang C. Berlawanan ya, karena sudut tetanya terhadap sudut tetanya dia berlawanan ya. Oke, dari bidang A ke bidang C. Selanjutnya teman-teman memplot lagi. Teman-teman coba memplot lagi. Tadi sudutnya berapa? Tetanya 30 derajat ya. Dari bidang A ke bidang C itu sudutnya 30 derajat. Nah, itu harus dikalikan 2. Syaratnya harus dikalikan 2. Berarti tetanya 30 dikalikan 2 dapatnya sudutnya 60 derajat.
Nah, buatlah dari pusat lingkaran ini, dari pusat lingkaran ini, di mana Anda gunakan busur 0 derajatnya itu terhadap titik bidang A. 0 derajatnya. Ya, 0 derajatnya terhadap di titik A ini. Gunakan busur, ya, cari sampai sudut 60 derajat. Ya, 60 derajat dari mana? 60 derajat dari 2 dikalikan 30 derajat. Ya. Setelah Anda gunakan busur, tentukan titik C itu adalah perpotongan antara garis yang kalian buat dengan titik C-nya ini. Dengan lingkarannya ini. Ya, ini adalah titik C. Atau bidang C. Sudah? Yang ini dari 2 dikalikan dengan petanya. Ya, jadi 2 dikalikan dengan 30 derajat. Ya, sehingga dapat nilai 60 derajat. Dari bidang A ke bidang C dia berlawanan, sehingga penggambarannya di sini juga dia berlawanan. Sudah? Ya. Sampai sini paham ya? Kawan-kawan yang lain bagaimana? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, di sini kalian bisa dapat nih besarnya tegangan normal sebenarnya sama tegangan geser. Jadi di bidang B, di bidang C, yang titik C ini, ya titik C yang ini, itu kalian tarik searah sumbu vertikal, garis ke bawah secara vertikal, dan menyentuh sumbu X-nya ini. Nah, itu berapa nilainya? Coba tarik. Berapa nilainya? Anda tarik ke bawah. 2 cm. Ini nih, nilai di sini di sumbu X-nya. Kan kalian sudah buat tuh. 23, Pak. Sumbu X-nya berapa? 23 berapa? Pak. Nah, berarti tegangan normalnya itu sama dengan 23. Kemarin perhitungan kita kan sekitar 23,5 ya. Tegangan normal yang kita hitung kemarin dengan sudut petanya 30 derajat. Ya, 23. 23,5 atau 23 pas ya? 23,196, Pak. Kemarin. Yang 196. Ya. 196 ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat Excel-nya yang kemarin. Slide share-nya saya inikan dulu. Sudut 30 itu 23,2 ya. Oke. 23,2. Nah, terus tegangan gesernya 3,93. Nah, coba kita kembali lagi ke tadi. Kita coba kembali ke sini. Ini kelihatan anunya slide presentasinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, dari sini titik C, tarik searah sumbu horizontal sampai menyentuh sumbu vertikal ini.
garis sumbu vertikal. Itu berapa nilainya? Berapa tegangan gesernya? 3,9. 3,9. 3, sekian ya. Berapa hasilnya? 3,9, Pak. 3,9. Terana jiwa sama juga hasilnya Ya Pak. 3,9. Nah, ini tegangan gesernya kita bisa peroleh. Ya, tegangan normalnya kita bisa peroleh, tegangan gesernya kita bisa peroleh di sini. Ya, tadi sigma 1 sudah dapat, sigma 3 kita bisa dapat ya. Ini tegangan prinsipal mayor, tegangan prinsipal minor kita dapatkan. Terus tegangan normal kita sudah bisa dapatkan dengan lingkaran Mohr ini. Terus tegangan geser ini juga kita bisa peroleh. Oke. Nah, kalau misalnya dengan sudut yang theta yang berbeda-beda, bagaimana Pak? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Kemarin kita ngitung tuh dengan sudut theta yang berbeda-beda. Ya, tinggal Anda plot lagi kembali serupa dengan bidang C-nya. Jadi misalnya sudut theta-nya misalnya, coba teman-teman kita coba di Excel-nya kemarin. Misalnya sudut theta-nya itu 60 derajat gitu ya. Sudut theta-nya 60 derajat, tegangan normalnya 15,2, tegangan gesernya 9,93. Sorry. Misalnya di sudut ini aja, sudut 40 aja kita pakai. Sudut 40, sudut tegangan normalnya 21,3. Terus tegangan gesernya 6,84. Nah, coba teman-teman plot lagi di lingkaran Mohr yang tadi yang sudah kalian buat. Tadi sudutnya 40 ya, berarti sudutnya di lingkaran Mohr-nya ini sudutnya sekitar 80 derajat nih kalian buat. Sudutnya 80 karena kan tadi tetanya 40 derajat. 80 derajat. Oke. Tarik ini ke bawah. Kalian bisa dapatkan tegangan normalnya. Ya. Selanjutnya dari sini juga tarik ke arah horizontal, kalian bisa dapatkan tegangan gesernya untuk masing-masing sudut. Coba diplot berapa hasilnya. Tegangan normalnya berapa, tegangan gesernya berapa. Kalau misalnya tetanya 40 derajat. Berapa? Sama nilainya? Tadi itu berapa ya? Pak, untuk tegangan normalnya saya dapat sekitar 21 sekian, Pak. 21 sekian. Ini hasilnya kita perhitungan kemarin 21 juga. 21,3. Terus tegangan gesernya 6,84. Tegangan Iya, Pak. gesernya 6,84 hasilnya. Nah,
Iya Pak. Ya, Sekitar jadi segitu. ini bisa Soalnya nggak sampai. dengan bedanya sedikit aja ya antara grafis dengan analitik. Oke, ya sampai sini paham ya cara penggunanya ya untuk lingkaran Moore. Jadi ini bisa digunakan juga untuk sudut yang berbeda-beda. Sampai bisa saya lanjutkan lagi, Dek? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita coba nih cari arah prinsipal mayor dan arah prinsipal minor. Arah ya, arahnya. Nah, yang kita plot itu adalah, ini sudah saya jelaskan tadi, tegangan normal dan tegangan gesernya ditentukan. Nah, selanjutnya adalah Anda membuat garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, titik A, ya, ini kita tarik searah horizontal ke kiri, gitu ya. Arah horizontal ke kiri sampai menyentuh lingkaran, dan titik B ini teman-teman buat garis juga vertikal ke bawah sampai dia nanti menyentuh lingkaran. Sudah dibuat? Sudah dibuat garisnya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, selanjutnya Anda membuat garis dari titik tadi, pertemuan garis tadi, ini sampai ke sigma 1 nih, sampai ke sini. Sampai ke 24 ini, Anda tarik garis. Tarik garis dari sini ke tegangan prinsipal mayornya. 24. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, coba pakai busurnya ya. Ya, pakai busur. Anda lihat sudut terhadap garis yang horizontal ini yang kuning terhadap ini, garis yang ini. Itu berapa sudutnya? Berapa sudutnya ini? 18. 20. Oh, beda, agak jauh beda dari hitungan kemarin ya. 20 diperhitungin 18. Perhitungan kita kemarin kalau tidak salah analitik itu 18 derajat kalau tidak salah. 18 prinsipal mayor ya. 18 ya. Oke, kita sudah dapatkan untuk arah dari tegangan prinsipal mayor ya. Sudah? Nah, selanjutnya di sini bagian ini, bentar, di pertemuan garis yang kuning ini ya, yang ini sama garis yang ini yang menyentuh dari lingkaran, untuk selanjutnya dari titik ini Anda tarik garis sampai ke angka 4 ini, sampai dia menyentuh perpotongan antara garis yang sumbu Fn ini. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah pakai busurnya, Anda hitung sudutnya dari sini sampai ke sini. Ya, dari sini nolnya sampai ke sini. Berapa sudutnya? Ini arah aduh, pakai mouse jadi sulit saya arah 110 109.
perhitungan kita kemarin kalau tidak salah 108 ya. Ya, sifat lumayan dan bebannya kita bisa peroleh ya arahnya ya. Jadi ada berapa orang yang harus kita peroleh? Tegangan normal, tegangan geser, terus tegangan posisi mayor, arah prinsipal dan arah prinsipal minor, berarti kurang lebih ada 6 parameter yang kita peroleh dari satu gambar ini. Oke, ya, sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mau Pak jadi saya lebih. Halo, sorry. Suara kalimatnya tidak ada enaknya. Ya, Pak, saya mau tanya, ya, silakan. kalau diagram yang kita pakai kan Pak, angkanya tidak ada spesifik yang kemarin. Itu kalau biasanya di penggunaan itu lebih cenderung kemana ya Pak? Apakah ada yang kemarin atau yang diagram ini Pak? Kalau ini opsinya ada dua ya, ada yang analitik yang kemarin kita hitung, terus yang cara berikutnya adalah pada analisis grafis. Nah, untuk penggunaannya, kalau memang mau secara detail gitu, angka sampai di belakang koma, itu memang penggunanya dengan menggunakan metode analitik seperti perhitungan kita kemarin. Ya, nah kalau misalnya kita mau cepat analisisnya, kita lupa nih misalnya penggunaan rumusnya dan sebagainya, kita bisa gunakan analisis grafis ini. Tapi itu kekurangannya itu adalah karena kan sistemnya menggambar ya. Kita menggambar, kita menentukan angkanya, bisa saja ada selisih angka di situ yang dibandingkan dengan hasil analitik. Begitu deh. Oh, Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, ini kondisinya sigma x-nya lebih besar daripada sigma y-nya. Bagaimana kalau misalnya sigma y-nya ternyata itu lebih besar dibandingkan dengan sigma x-nya? Kira-kira bisa nggak diplot? Teman-teman bisa plot. Bagaimana? Sesuai dengan aturan yang tadi. Kalau tekan dia plus, kalau tarik dia minus. Terus kalau misalnya rotasi putaran tegangan gesernya atau XY-nya itu searah jarum jam, dia minus. Kalau dia berlawanan jarum jam, dia jadi plus. Kira-kira soalnya akan seperti ini. Bisa nggak dikerjakan? Ikutin aturannya. Oke, ini bisa jadikan tugas ya untuk kasus yang kedua ini. Nanti kita akan bahas lagi di minggu depan. Oke? Oke, Pak. Oke Pak. Oke, Pak. Jadi ini dikumpul minggu depan ya Pak? Dikumpulnya kalau bisa sih paling lambat itu, untuk tugas ini kan nggak terlalu susah ya, menggambar aja gitu. Ini saya tunggu hari Jumat lah, karena saya ingin tahu gitu, menggambarnya seperti apa kalian ini untuk menentukan parameter-parameter tadi dengan menggunakan analisis grafis. Ini silakan dicatat dulu. Biasanya sih di print screen lebih cepat. Udah Pak. Jadi ini terbalik nih kondisinya. Terbalik kondisinya. Sigma Y-nya 22, sigma X-nya itu 6.
Ya, sigma S 6. Terus ini saya bantu ya. Berarti ini kalau misalnya ini bidang A, AX ini adalah bidang A, AY ini adalah bidang B, terus A ini adalah bidang C-nya. Nah, di sini karena sigma Y-nya ini adalah tekan, karena arah panahnya itu ke dalam gitu ya. Ini berarti sigma Y per lotnya dia harus di angka plus berarti. Oke, plus. Tahu ya X-nya berarti? Tahu ya X-nya berarti berlawanan nih. Plus, Pak. Plus ya. Jadi plus. Ini tinggal kalian plot aja sebenarnya nih. Posisi di bidang B-nya. Ya, ini plus. Ini jadi plus di bidang B-nya. Terus yang ini di bidang A, ini sigma X-nya kan tekan ya, plus ya. Plus atau minus? Plus. Plus, Pak. Arahnya Tekan tekan plus, ya? Pak. Hah? Plus. Ini plus. Terus yang ini tahu XY-nya? Minus, Ini? Pak. Ini Minus, jadi Pak. Minus. jadi minus. Nah, tinggal kalian plot lagi tuh. Berarti nanti posisi diagonalnya akan berubah. Ya, Anda coba gambar di lingkaran Moore. Ya, Anda coba prediksi berapa sih tegangan normal dan tegangan. Pak, mau tanya, Pak, untuk sudut apa? Yang sigma normalnya itu pakai yang 30 derajat ya, Pak? Untuk kita cari. Tegangan Pakai normal. tetap 30 derajat. Ya, tegangan normalnya. Tetanya maksudnya. Teta sudutnya ini 30 derajat. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Paling lambat Jumat ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, baik. Materinya mungkin sampai sini aja. Ya, nanti coba-coba aja. Mungkin ini bisa aja langsung dicoba-coba, mumpung lagi santai nih. Pak. Ya, ini, Oke ya. Saya kira mungkin dari saya itu aja materinya terkait lingkaran Moore. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat terus Makasih, ya. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Sehat-sehat Bapak.